Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat sekalian, Alhamdulillah pagi ini kita bisa sama-sama belajar Al-Quran kembali. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat sekalian, kita lanjutkan materinya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai atau membaca mengenai surah Al-Baqarah pada tahap yang pertama kemarin, itu sudah sampai pada ayat yang ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini, marilah kita pelajari bagaimana cara membaca dengan baik dan benar ayat-ayat selanjutnya. Saya akan baca ayat yang keempat dan kemudian yang kelima. Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membacanya, baik materi tentang atau cara membaca panjang, kemudian dengung, ataupun yang tidak dengung, nanti juga akan kita temui pada ayat-ayat selanjutnya. Baiklah para sahabat sekalian, saya akan mencoba untuk membaca dua ayat berikutnya setelah kemarin ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke ayat yang keempat dan kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah. Kita akan mempelajari bagaimana cara membaca yang benar di ayat ini. Baik para sahabat sekalian, marilah kita perhatikan di dua ayat ini. Kita akan mulai dari ayat yang keempat. Walladzina. Nah, sebagaimana ini ya sudah ada al-ta'rif yang masuk ya. Karena al bertemu dengan lam, maka di sini dibacanya masuk, tidak jelas ya. Walladzina. Sedangkan di sini bacaan panjang dua harokat karena ada kasroh diikuti dengan ya sukun. Nah, ini adalah tanda di mana ketika sukunnya tidak ditulis berarti di dalam Rusim Utsman ini menyatakan panjang dua harokat. Cara membacanya cukup diayun. Walladzina yu'minuna. Nah, sama dengan yang ini. Ini ada waw diikuti, ada dhamah diikuti dengan waw sukun. Maka cara membacanya juga dipanjangkan dua harokat. Nuna. Kita lanjutkan sekarang dengan bima ini. Nah, ini ada yang baru. Bima unzil. Bima di sini ada tanda layar. Kalau ada tanda layar ini bahwa dia dipanjangkan lebih dari dua harokat ya. Kita akan lihat di sini. Kalau kita membaca bima, ya, kita membaca bima, maka dalam kaidah tajwidnya kan dibaca panjang dua harokat. Kenapa? Karena ada fathah diikuti dengan alif. Ya,
maka ini dibaca panjang 2 harokat. Nah, kalau bima ini disambung dengan kata di depannya ini, maka ma yang 2 harokat ini akan berubah menjadi 4 harokat apabila disambung, ya, disambung dengan kata di depannya ini. Sehingga kalau kita baca wasol atau sambung, cara membacanya menjadi bima unzila ilaika wa ma unzil. Ini ada 2 cara membacanya, ya. Yang pertama, dia bisa disambung. Kalau disambung, maka bacaan ma ini dipanjangkan 4 harokat. Kenapa? Ma yang tadinya ini 2 harokat panjangnya, kemudian dibaca menjadi 4 harokat. Penyebabnya adalah karena ada bacaan panjang 2 harokat, ma ini bertemu dengan hamzah. Ya, ini bertemu dengan hamzah. Nah, kebetulan di sini ini antara ma dengan unzila itu beda kata. Ya, artinya kita bisa berhenti di bima, juga bisa melanjutkan dengan kata di depannya. Kalau kita berhenti di bima, maka cara membacanya menjadi panjang 2 harokat. Saya ulangi cara membacanya. Walladzina yu'minuna bima. Kalau kita berhenti di bima, maka panjangnya menjadi 2 harokat. Kalau kita baca lanjut, ya seperti tadi, maka panjangnya ditambah menjadi 4 harokat. Jadi ketentuannya seperti itu. Bima unzila. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf za. Ya, nun sukun bertemu dengan za. Nah, kalau ada nun sukun yang harokat sukunnya ini tidak ditulis di dalam Rosim Usman ini sudah bisa dikenali bahwa bacaan ini pasti bacaan dengung. Ya. Sudah bisa dikenali bahwa bacaan ini adalah bacaan dengung. Nah, sekarang tinggal kita memperhatikan apakah ini samar dengung atau masuk dengung. Ya, kalau masuk dengung itu nunnya itu tidak akan terbaca dengan jelas. Ya, karena nunnya itu harus dimasukkan atau tidak bunyi, ya, dimasukkan ke dalam huruf selanjutnya kemudian didengungkan. Kalau samar dengung itu pembacaan nunnya itu disamarkan karena akan masuk kepada huruf selanjutnya. Nah, begitu ya. Nah, za ini termasuk huruf yang apabila bertemu dengan nun sukun itu bacaannya menjadi samar dengungnya. Ya, nanti kita akan bisa mendapatkan contoh-contoh lain. Mana yang dibaca samar dengung, mana yang dibaca masuk dengung. Nah, untuk kasus ini kita bisa melihat nunnya itu dibaca dengan samar dengung. Cara membacanya seperti ini. Bima unzila ilaika wa ma unzil. Ya, seperti itu para sahabat sekalian. Unzila ilaika biasa, wa ma unzil. Ini kasusnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu dibaca panjang 4 harokat apabila disambung. Nah, apabila berhenti boleh, tapi kembali ke hukum asalnya yaitu panjang 2 harokat. Wa ma, ya, kalau berhenti di sini. Wa ma unzila min qabl. Nah, ini
Contoh ya, kita bisa lihat di sini ada nun sukun yang sukunnya itu tidak ditulis, maka berarti ini dibaca dengung. Nah, kebetulan huruf setelah nun sukun ini adalah qaf, di mana qaf ini sama juga dengan huruf za, yaitu huruf yang apabila nun sukun bertemu dengan huruf itu, maka dia dibaca samar dengungnya. Sehingga nunnya ini disamarkan. Mil, bukan min ya, bukan min, mil. Ini bibirnya seakan-akan ini mau melafalkan huruf ko di sini. Mil, paling minimal kita pakai 3 ketukan ya. Panjangnya kita mendengungkan tadi, menyamar dengungkan. Min qablika wa bil qabl, ya, min qabl. Ya, kemudian di sini ada ba sukun. Ya, ba termasuk huruf yang harus dipantulkan ketika dia berharokat sukun. Nah, di sini ada ba, kemudian ada sukun, maka dia harus dipantulkan. Gimana cara memantulkan? Seperti ini. Min qablika wa bil qabli. Yang salah min qab. Tapi tidak dipantulkan. Karena ba termasuk salah satu dari 5 huruf yang apabila disukunkan itu harus dipantulkan. Min qablika wa bil a. Ya, kita lihat di sini al-ta'rif bertemu dengan hamzah, maka dibaca jelas bil a. Nah, kita lihat ini ada lam alif, di atasnya ada hamzah. Nah, kita lihat sekarang posisi hamzahnya. Kalau dia terletak di tengah, ya, hamzahnya itu di tengah, maka a-nya wabil a, ya kan? A-nya ini dipanjangkan 2 harokat. Kalau hamzahnya ini berada di tengah-tengah 2 kaki di lam alif ini. Kalau hamzahnya itu berada di atas sini, di atas alif, ya, di sini, maka dia tidak boleh dipanjangkan, cukup 1 ketukan. Ya. Sekali lagi, kalau hamzahnya ini berada di tengah, maka bacaan hamzah dan harokat fathah di atasnya ini harus kita panjangkan 2 harokat, sehingga bacaannya menjadi wabil akhirati. Ingat, roknya ini harus dibaca tebal. Akhirati hum yu. Nah, kita temui juga di sini ada yang baru. Ya, yang harus kita perhatikan kan nun sukun dan mim sukun ya. Nah, nun sukun dan mim sukun. Pada kasus ini kita temui mim sukun bertemu dengan ya. Nah, kalau ada mim sukun bertemu dengan ya, maka dia dibaca jelas. Ya, sehingga di sini mudah dikenali ya, kalau nun sukun itu atau mim sukun itu harokat sukunnya itu ditulis di dalam Quran Utsmani ini sebagai bantuan ya. Maka kita bisa mengenali bahwa bacaan itu adalah bacaan yang dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Jadi dibaca jelas. Wabil akhirati hum yuqinun. Yang salah mana? Kalau kita dengungkan wabil akhirati hum yuqinun. Nah, itu yang salah. Ya, hati-hati. Kita harus membacanya dengan tartil dan ini tidak boleh didengungkan. Kemudian selanjutnya yu ini ada dhammah diikuti waw sukun. Maka dalam kaidah tadi itu ya,
bacaan panjang 2 harokat ini memenuhi kriteria karena ada dhammah diikuti dengan wawu sukun, dan cara mengenali dengan mudah kita bisa lihat wawunya ini tidak ada sukunnya, sehingga ini pasti dibaca panjang 2 harokat. Yuqinun, nu ya, kriterianya ada dhammah diikuti wawu sukun, dibaca panjang 2 harokat, bertemu dengan huruf hidup yaitu na yang dibaca atau diwakofkan, maka nu yang tadinya 2 harokat wajib dipanjangkan 4 harokat, yaitu menjadi yuqinun. Oke, saya akan baca kembali dari depan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzil. Kalau kita berhenti di sini, maka minimal kita satu kata. Saya ulangi dari sini. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Alhamdulillah, ini sudah kita pelajari cara membaca hingga ayat yang keempat. Para sahabat sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan untuk ayat yang kelima. Mudah-mudahan para sahabat sekalian bisa memahami dengan jelas apa yang saya sampaikan pada ayat yang keempat. Nah, para jamaah sekalian, ada yang baru lagi pada ayat yang kelima ini. Ya, kita baca dulu ayat yang kelima ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke. Nah, kita lihat di sini para sahabat sekalian ada ulaika. Ya, di huruf yang kedua kita lihat di sini. Nah, kita jangan sampai bingung dan membedakan antara harokat ini, sukun dengan ini. Nah, ini bukan sukun ya. Ini bukan sukun di atas wawu ini. Tapi ini yang kita sebut dengan alamatus sifir. Ya, dengan alamat sifir, dengan tanda sifir. Apa sifir itu? Nah, sifir itu ada dua para sahabat sekalian. Yang pertama, kalau ada tanda ini disebut sebagai sifir mustadir. Ya, sifir mustadir. Apa sifir mustadir itu? Bentuknya bulat sempurna. Nanti ada lagi yang kedua itu adalah sifir mustatil. Bacaan bentuknya itu lonjong. Bentuknya itu lonjong. Nah, kalau ada sifir di atas huruf seperti ini, maka ya kalau dibaca terus ya, antara huruf yang pertama ini dengan selanjutnya, maka tidak memanjangkan huruf yang sebelumnya. Nah, ini tidak boleh dibaca panjang. Tidak boleh dibaca ula, tidak boleh dibaca panjang seperti itu. Kalau berhenti, ya berhenti di huruf, berhenti di sini, maka huruf sebelumnya ini menjadi harokat sukun. Ya, cuma karena ini berada di awal kalimat, maka ya kita tidak boleh berhenti di situ, tidak boleh berhenti di u. Ya. Jadi ini hendaknya dibaca satu penuh kata ini, ya, sehingga u-nya ini kalau mau kita sambung dengan laika, u-nya menjadi pendek. Ulaika. Jadi sekali lagi kalau dibaca terus maka tidak memanjangkan huruf sebelumnya, dan apabila dibaca berhenti maka
huruf sebelumnya, mana sebelum sifir ini ini akan dibaca sukun. Ya. Ulaika. Nah, ini ada bacaan panjang 2 harokat. Mana? La. Karena ada alif, ada fathah diikuti alif. Laika. Ya. Laika. Nah, karena ada bacaan panjang 2 harokat bertemu dengan huruf hamzah. Ya. Jadi kata kuncinya ini bertemu dengan hamzah. Di sini juga ada bacaan panjang 2 harokat bertemu dengan hamzah. Hanya bedanya kalau hamzah di sini itu terpisah dengan bacaan panjang 2 harokat, katanya ya, katanya ini wama, ini ungzi. Nah, sedangkan kalau bacaan panjang 2 harokat di sini dia sambung menjadi satu kata. Nah, berarti dia tidak boleh dibaca berhenti di la ini saja. Kalau ini kan boleh berhenti di ma. Wama, kalau ini tidak boleh berhenti di la, harus dibaca satu utuh kata. Jadi satu kata utuh secara utuh. Ulaika, ya, dibaca panjang 4 harokat. Kenapa? Karena ada bacaan panjang 2 harokat bertemu dengan hamzah. Dan harus dan wajib dibaca semuanya. Tidak boleh ula, tapi ulaika. Nah, saya lanjutkan berikutnya. Ala, ini seperti sebelum-sebelumnya, maka dia dibaca panjang 2 harokat di ayun. Ala, ada fathah diikuti alif. Selanjutnya, hudammi. Nah, ini juga sesuatu yang baru. Tanwin, ya kita lihat di sini tanwin fathatain. Ya, tanwin itu ada 3. Fathatain kalau di atas, kasrohtain kalau di bawah, dan double domaten itu ya. Double ini apa namanya? Domah 2 kali ya. Domah berjajar 2. Nah, itu tanwin. Jadi ada 3 fathatain ya, seperti fathah yang berjajar 2 di atas, kasroh tain, kasroh berjajar 2 yang di bawah, dan domatain, domah yang berjajar 2 di atas. Nah, untuk kasus ini para sahabat sekalian, kita bisa lihat kalau ada tanwin bertemu dengan mim, ya, bertemu dengan mim, maka kita harus membaca dengung. Ya, harus membaca dengung. Ya, dibaca masuk dengung. Tanwinnya ini dimasukkan ke mim ini sehingga menjadi dengung. Nah, seperti biasa kalau dengung ini kita harus memanjangkan ini minimal 3 harokat. Ya. Jadi cara membacanya menjadi hudam mirra, hudam mirra. Ya, jadi para sahabat sekalian, kita harus mendengungkan ini. Hudam mirra, dengungkan. Hudam, bukan hudan mi, bukan. Tapi kita masukkan hudam miru. Nah, selanjutnya ada nun, ya. Khusus ini ada nun sukun bertemu dengan ro. Nah, khusus untuk 2 huruf ini ya, bertemu dengan ro atau bertemu dengan lam. Apabila ada nun sukun bertemu dengan ro dan lam. Memang secara penulisan di Quran Utsmani ini termasuk bacaan ya, harusnya kan bacaan dengung ya, karena dia tidak nun sukunnya ini tidak ditulis. Tapi khusus untuk 2 huruf ini, sekalipun tanda sukunnya itu tidak ditulis di sini, maka bacaannya ini tidak didengungkan. Tapi dia dimasukkan nunnya itu. Sehingga seakan-akan nun sukun ini tidak ada. Nun ini dimasukkan ke huruf ro. Cara membacanya gimana?
Cukup memasukkan nun ke dalam ro ini ditekan tanpa didengungkan. Mirro, mirro. Nah, itu yang benar. Mirro, jangan sampai minro. Minro, apalagi didengungkan minro. Nah, itu salah. Tapi yang betul adalah nun sukun di sini dimasukkan ke dalam huruf ro sehingga bacanya seakan-akan tidak ada nunnya. Mirro, ya, mirro, mirrabbihim. Nah, ini langsung tekan. Mirrabbihim wa ula. Nah, oke. Perhatikan para sahabat sekalian, di sini ada alamatul waqaf, di sini adalah shad lam. Ya. Artinya kalau ada tanda waqaf shad lam ini berarti cara terbaiknya membaca itu harus disambung, itu afdolnya. Ya, sebaiknya tidak berhenti di sini, tapi berhenti di sini juga tidak apa-apa, tapi afdolnya kita harus menyambung dengan ayat, dengan kata berikutnya. Sehingga ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini mir rabbihim sudah himwa kalau kita sambung, maka di sini mem sukun, ya perhatikan di sini sukunnya ditulis ini berarti tandanya dia dibaca jelas. Humwa, ya dibaca humwa, tidak boleh didengungkan himwa, maaf, tidak boleh dibaca himwa mirrabbihim wa ulaika. Ini ketentuannya sama seperti yang di depannya ini. Humul, al ta'rif bertemu dengan mim, alnya dibaca jelas, humul, jangan humuf ya. Humul muflihun. Bacaan panjang 2 harokat bertemu dengan huruf hidup yang diwakafkan, yaitu nun sukun, maka berubah bacaan panjangnya dari 2 harokat menjadi 4 harokat. Wa ulaika humul muflihun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah para sahabat sekalian, kita sudah belajar 2 ayat berikutnya ya dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.